Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa kajian Kamis sore yang dirahmati oleh Allah, pertama marilah kita ungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya sehingga pada sore hari ini bersama-sama kita masih dipertemukan dalam majelis pengajian Kamis sore. Semoga kegiatan kita ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sanak keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Alhamdulillah, bersama kita sore ini sudah hadir Ustadz Ma'ruf Amari LCMA, dan kita akan melanjutkan kajian tentang kitab Hadis Arba'in, dan mudah-mudahan di kajian ini melanjutkan masih dengan tema yang kemarin. Marilah kita mulai kajian pada pagi hari, sore hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustadz Ma'ruf Amari kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah dalam kesempatan sore ini kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Yang kedua, salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sanak kerabatnya, sahabat-sahabatnya dan kita semuanya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang kemarin saya menyampaikan awal dari hadis yang kedua berkenaan dengan seseorang yang datang belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan beberapa hal. Dan kemarin saya sudah jelaskan beberapa tema penting berkenaan dengan permulaan hadis yang kedua ini. Pada kesempatan sore ini, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyampaikan lanjutan daripada hadis ini karena hadisnya cukup panjang ya, jadi tidak mungkin sekali pertemuan selesai ya. Nah, mungkin juga sore ini kita juga belum selesai dari hadis yang kedua ini. Tatkala seseorang yang datang kepada Nabi dan kemudian duduk berdekat bersimpuh di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menanyakan beberapa hal. Di antaranya dikatakan dalam riwayat itu bahwasanya seseorang yang datang tadi mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, beritakanlah kepadaku tentang al-Islam ya, tentang Islam. Faqala, maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang tadi menanyakan kepada Rasulullah SAW dengan sebuah
ungkapan ya Muhammad, wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat literatur hadis ya, dalam hal ini tentunya hadis ya dari para sahabat tatkala mereka berinteraksi dengan Rasulullah SAW, sepertinya tidak ada sebuah ungkapan langsung mengatakan ya Muhammad ya, wallah, tapi sepertinya tidak ada. Yang ada adalah ya Rasulullah, ya Muhammad ya, maksud saya Rasulullah, ya Nabi Allah ya, itu yang umum, dan itu kita dapatkan di hadis-hadis tatkala mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, maka mereka mengatakan ya Rasulullah, qala Rasulullah, qala Nabi SAW, dan seterusnya. Jadi sepertinya tidak ada sebuah ungkapan yang mengatakan ya Muhammad ya, dan itu memang adab ya, ikram ya, menghormati Rasulullah SAW. Cuma ini sesuatu yang tidak pernah ada ya dalam kehidupan para sahabat. Manggil nabinya itu dengan menyebut namanya saja, itu sesuatu yang belum pernah gitu ya. Dan ini yang menyalahi penghormatan. Mestinya mengatakan ya Rasulullah ya, ya Habibi, kira-kira begitu. Tapi jarang juga itu ya, yang sering ya Nabi Allah, ya Rasulullah ya. Bagaimana ini mengambil pelajaran dari sini, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kan seseorang ini bukan manusia sebenarnya. Oleh karenanya Nabi SAW sudah tahu ya, karena Nabi SAW sudah tahu ya, dengan ungkapan seperti itu Nabi sudah tahu ini bukan manusia yang seperti ini ya, bukan sahabatku ya. Atau bisa saja ini seseorang yang datang dan tidak tahu ini siapa yang di di depan dia, bisa saja gitu ya. Tapi kalau dia itu tahu ini Nabi, tentunya dia mengatakan ya Rasulullah. Minimal dia katakan ya Muhammad bin Abdullah, kira-kira begitu. Begitulah orang-orang kafir Quraisy dengan mengatakan Muhammad bin Abdullah. Nah, intinya bahwasanya kita sebagai seorang Muslim dan pengikut Rasulullah SAW, sebagian daripada penghormatan kepada Nabi SAW ya tidak menyebutnya dengan Muhammad ya, tapi menyebutnya dengan kata Rasulullah atau mengatakan Nabi Allah ya. Jadi ungkapan Muhammad itu sekali lagi sepertinya bukan ungkapan para sahabat, para tabi'in apalagi dan seterusnya ya. Jadi ini dikatakan kalau dalam perjanjian Hudaybiyah itu ya Muhammad ya, dikatakan Muhammad. Ini perjanjian antara Rasulullah dengan orang-orang kafir Quraisy. Nah, tentunya kita sebagai umat Islam tidak mengatakan langsung ya Muhammad ya. Itulah bagian dari menghormati seseorang ya, kepada seseorang yang memiliki jabatan. Dia tidak sebut namanya, tapi dia sebut umpamanya dia jabatannya sebagai apa ya, Bapak Direktur ya, Bapak Kepala, Bapak Menteri dan seterusnya ya. Nah, begitu pula Rasulullah SAW disebut ya Rasulullah ya Muhammad. Jadi tatkala kemudian kita dapati dalam hadis yang sahih ini ungkapan ya Muhammad terus kemudian dijadikan dalil ya, nah itu ada di dalam hadis ya, di mana
malaikat mengatakan ya Muhammad. Ya kalau malaikat sih tidak masalah kan, malaikat ya. Tapi kita sebagai pengikutnya itu tidak sepatutnya hanya mengatakan ya Muhammad ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada 3 poin ya dalam penggalan yang insya Allah sore ini saya sampaikan. Itu ada 3 poin, kemudian masih ada poin yang terakhir yang mungkin tidak sempat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama adalah tentang Islam ya. Tadi hadisnya saya sudah bacakan, pertanyaan tentang Islam itu apa, kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW dengan menyebut rukun Islam ya. Islam itu bersyahadat ya, kemudian sholat ya, kemudian zakat, puasa, kemudian melaksanakan ibadah haji. Seperti rukun Islam yang kita ketahui, yang jumlahnya 5. Kemudian setelah dijawab oleh Rasulullah SAW, seseorang tadi itu mengatakan, sodakta ya, engkau betul ya. Jadi Islam itu ya begitu gitu ya, sodakta, engkau betul. Nah tentunya dari sini Rasulullah sudah tahu ini bukan sahabat, ini bukan orang ya kan? Apalagi orang yang tidak tahu setelah dijawab kok kemudian mengatakan itu betul ya. Tanggapan dengan mengatakan itu betul, itu artinya apa? Orang yang mengatakan itu betul berarti dia sudah punya pengetahuan tentang apa yang dikatakan orang lain tadi ya. Nah. Jadi sesuatu yang tidak pernah ya, sekali lagi tidak pernah bagi para sahabat tatkala Rasul mengatakan sesuatu ya itu betul gitu kan, ini sesuatu yang aneh gitu ya, Allah alam. Nah kemudian ini diungkapkan dalam riwayat ini yas'aluhu wa yusaddiqu ya, takon kok ya malah benerke meneh gitu kan, ini piye kan gitu, gimana orang ini gimana tanya tapi kemudian mengatakan ya memang ngono kuwi kan gitu. Jadi dijawab Islam itu dengan rukun Islam itu dan kemudian mengatakan ya itu betul ya kan? Nah maka para sahabat mengatakan fa'ajibna lahu, kami terheran-heran ya, gimana orang ini, orang tanya kok kemudian mengatakan ya betul kamu itu ya. Jawabannya sudah 100 kira-kira begitu ya. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Nah ini pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua ya, fa'akhbirni anil iman ya, beritahukan kepadaku tentang iman ya. Iman secara bahasa itu adalah percaya ya. Fa'akhbirni anil iman qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi qala sadaqta. Jadi pertanyaan yang kedua adalah berkenaan dengan rukun iman yang jumlahnya 6 itu ya. Yang pertama adalah iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, iman kepada kitabnya, iman kepada para rasulnya, iman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada qada dan qadar, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Qala sadaqta, lagi-lagi orang yang bertanya tadi mengatakan betul kamu itu ya, jawaban kamu betul ya. Nah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertanyaan kedua ini ada sesuatu yang unik gitu ya dari rangkaian kalimatnya. Pada saat beriman kepada Allah, maka Rasulullah mengatakan antu'mina billahi,
Ya, pada saat iman kepada rukun keimanan yang lain yang berikutnya, maka tidak dikatakan watu'mina, tidak. Hanya sekali saja. Antu'mina billahi wa malaikatihi, langsung wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ya. Nah, untuk qada dan qadar itu Rasulullah SAW mengungkapkan sekali lagi dengan kalimat wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kaidah bahasa Arab, pada saat satu kata diulang itu menunjukkan takkid, ada makna penegasan, ya. Jadi kalau yang lain itu mengikut kepada tu'mina billahi dan seterusnya, tetapi kemudian untuk urusan qada dan qadar, Rasulullah SAW ungkapkan sekali lagi kalimat wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, ya. Nah, ini artinya sebagai penegasan, ya. Penegasan bahwasanya apa yang terjadi pada diri kita, pada keluarga kita, pada masyarakat kita, termasuk pada alam semesta, itu semuanya sudah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, sudah merupakan qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh umpamanya seseorang, ya, kaya, miskin, ya, itu semuanya sudah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan kemudian orang kaya karena usaha dia. Ya, tidak, ya. Usaha itu merupakan sebab, ya, merupakan sebab. Merupakan lantaran, kira-kira begitu, ya. Al-akhdhu bil asbab. Jadi orang kaya itu bukan karena hasil usaha dia, tetapi itu sudah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bukan berarti kalau kemudian kalau sudah takdirnya kaya, nggak usah bekerja, pada akhirnya kaya, nggak bisa, ya. Jadi oleh karenanya kemudian Allah takdirkan kaya, maka Allah juga takdirkan dia berusaha, ya, dia bekerja. Tapi sekali lagi, orang yang bekerja, orang yang berusaha, ya, dan seterusnya, belum tentu dia kaya, ya, karena takdir Allah bukan kaya dia. Mungkin saat ini nggak kaya, suatu ketika bisa kaya. Mungkin sekarang kaya, suatu ketika dia jatuh miskin, ya, dan seterusnya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kehidupan dunia ini kita lakoni terus, ya, dengan sekuat tenaga, ya, i'malu, kata Allah Subhanahu wa taala, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, ya. Jadi dalam kehidupan dunia ini kita berusaha, tidak boleh berpangku tangan, ya, tetapi kita juga punya keyakinan bahwasanya segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dilanjutkan pada pertanyaan yang terakhir, bukan yang terakhir, ya, yang ketiga. Setelah penanya tadi mengatakan sodakta, kamu betul, ya, jawabanmu 100, ya, maka orang tadi, sang penanya, mengatakan sekali lagi, beritahukan kepadaku tentang al-ihsan. Apa itu ihsan, ya? Ihsan itu kalau dari sisi bahasanya berbuat baik ataupun memperbaiki, ya, dari kata ahsana yuhsinu, itu memperbaiki. Qala Rasulullah SAW mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketahuilah, ya, bahwasanya anta'budallaha,
engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu, ya, seperti engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bagaimana tatkala seseorang itu beramal, bekerja, beribadah, beraktivitas, dan kemudian dia merasa, ya, melihat Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu, ya, seakan-akan orang yang bekerja, beraktivitas itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti apa itu, ya? Maka orang yang beramal, beraktivitas seperti itu, tentunya dia akan semaksimal mungkin yang dia bisa lakukan untuk melakukannya dengan baik. Fa ilam takun tarahu, ya, sekiranya engkau tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, ya, secara lahiriah, kasat mata nggak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Nah, ini kalau pada poin pertama kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, ya, karena memang beda alamnya, ya. Tapi ketahuilah, dan ini semuanya, ya, tidak luput bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat gerak-gerik kita, melihat aktivitas kita. Nah, tatkala seseorang, kita semuanya beraktivitas dan kemudian merasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ada sikap yang berbeda dengan tatkala seseorang beraktivitas dan tidak menyadari dirinya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ketiga pertanyaan ini, ya, dengan 3 jawaban seperti itu, dengan 3 jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, maka kalau kita bisa melihat perbedaannya atau irisannya, kira-kira begitu, ya, maka pertanyaan pertama tentang Islam, maka ini hubungannya dengan aktivitas, ya, hubungannya dengan lahiriah, ya. Al-Islamu antasyhada alla ilaha illallah, bahwasanya seseorang yang Islam, dia mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tatkala seseorang masuk, ya, ke dalam agama Islam ini, maka ada satu prosesi di mana prosesi itu disaksikan oleh orang lain, ya. Dan kalau biasanya di masyarakat kita disaksikan banyak orang, ya. Nah, kemudian datang, ya, ke pencatatan bahwasanya dia sudah pindah agama dan seterusnya. Artinya apa? Ini zahir, ini tampak. Ya. Ada orang yang tahu, betul-betul tahu, ya. Bukan cuma asumsi, tapi ini peristiwa, ya. Begitu pula selanjutnya orang sholat, ya. Anta syahada an la ilaha wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah, ya. Sholat. Seseorang yang sholat, maka aktivitas sholat orang tersebut itu disaksikan oleh orang lain, ya. Tidak bisa sholat kok kemudian dia sembunyi-sembunyi. Aku sholatnya ikhlas, nggak riak, ya, nggak pengen dilihat orang lain. Sholatnya depis-depis gitu, ya, sembunyi-sembunyi itu, nggak begitu, ya. Rasulullah dan para sahabatnya sholatnya disaksikan oleh orang lain. Tatkala kita sholat berjamaah juga disaksikan, ya, di masjid umpamanya disaksikan oleh semua jamaah kita sholat. Artinya apa? Ini kegiatan fisik, ini ibadah lahiriah, ya. Nah, kemudian yang ketiga, watasum Ramadan, ya.
Ya, waktu dia zakat ya, bayar zakat. Ya tahu bayar zakat. Ya, datang kepada apa namanya lembaga apa namanya las ya, las atau bas ya, datang. Ya. Atau kalau pada saat malam lebaran ya, malam lebaran atau akhir-akhir Ramadan kan banyak panitia zakat ya, penerimaan zakat datang ya, baik zakat fitrah, zakat mal, ini siapa, berapa jumlahnya dan seterusnya diketahui gitu ya. Apalagi ada apa yang saking banyaknya zakatnya atau sodakonya sampai diketahui oleh masyarakat luas sekampung, sekecamatannya gitu ya. Nah, beberapa waktu yang lalu kan ya, dan itu sudah tradisinya dia gitu ya, diketahui oleh banyak orang ya. Kalau sodako ya bisa saja dia sodako tidak diketahui atau sodako diketahui, tapi kalau zakat wasalli alaihim ya, dan ucapkan salawat atas mereka, Allahumma sholli ala ali fulan ya. Seorang menerima zakat tahu ini zakatnya siapa. Jadi ini lahir, ini apa namanya lahiriah ya. Ini zahir, bisa disaksikan orang lain. Puasa juga begitu ya. Sekalipun puasa mungkin agak remang-remang ya, antara ini puasa dan tidak puasa ya. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan ya, puasa Ramadan, dan seseorang yang menyatakan dirinya muslim, pasti dia itu puasa. Nggak bisa dia berpura-pura tidak puasa, malah nggak bisa, nggak boleh ya. Nah, ini lahiriah. Haji ya, terlebih haji ya, dari awal sampai akhir, sampai kemudian meninggal dunia, dia dikenal sebagai seorang Pak Haji ya. Dari awal dia datang ya ke KUA, bayar ke bank, itu sudah berapa orang yang tahu gitu, kalau dirinya bakal berangkat haji, daftar haji ya. Kemudian sebelum berangkat ada manasik ya, banyak orang yang tahu ya. Ada manasik provinsi, ada manasik kota kabupaten ya, banyak orang tahu. Kemudian apa namanya, pamitan tetangga-tetangga tahu semuanya ya. Kemudian pulang, ada satu tempat yang selama dia di tanah suci sebulan penuh itu 40 hari ya, itu terus baca doa-doa untuk tetangga yang sedang melaksanakan ibadah haji, dengan harapan di sana lancar, selamat, sehat. Ada yang seperti itu. Pulang disambut, bawa oleh-oleh, minimal air zam-zam sama kurma ya, sekalipun air zam-zamnya terbatas 5 liter ya. Ya sak cerita gitu ya. Kalau pengen banyak ya datang sendiri ke sana. Ini apa namanya modal awal kira-kira gitu ya. Apa ini pancingan gitu ya. Dan seterusnya sampai kemudian setelah haji dipanggil Pak Haji, sampai meninggal tetap dikenang dia sebagai Pak Haji. Ini lahir ya. Nah, pemirsa dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu seorang muslim dari sikap lahirnya harus menunjukkan dia sebagai seorang muslim, enggak kemudian disembunyi-sembunyikan jati dirinya sebagai seorang muslim ya. Jadi tatkala dia apa namanya dengan Islamnya ini dia menjadi baik gitu kan, menjadi seorang yang soleh, dia punya kontribusi kepada masyarakatnya, tunjukkan diri saya baik ini, diantara faktornya adalah, dan ini yang utama adalah saya sebagai seorang muslim ya, dan seterusnya. Ini jati diri nggak masalah ya.
Seperti halnya kita bangsa Indonesia, ya. Kita bangsa Indonesia. Tunjukkan jati diri kita sebagai seorang Indonesia, ya. Jangan disembunyi-sembunyikan kita sebagai orang Indonesia. Ya. Jadi kalau kemudian seseorang menyembunyikan jati dirinya, boleh jadi dia malu karena dia kurang maksimal, kira-kira gitu ya. Ya. Oleh karenanya kita dapati dalam banyak event ya, tatkala di antara anak bangsa ini jadi juara di sebuah pertandingan tertentu, ya, maka ini mengharumkan nama bangsa Indonesia. Nah, begitu pula logika kita sebagai seorang muslim, ya. Kalau kita itu dalam kondisi prima, keislaman kita prima, kita yakin dengan Islam ini, dan kemudian dengan Islam ini kita banyak berbuat kebaikan, ya, untuk semua masyarakat dan bangsa ini, ya tentunya orang itu nggak malu untuk menunjukkan dirinya sebagai seorang muslim, ya. Seorang muslim bangsa Indonesia dari daerah mana, monggo aja gitu kan, tapi tunjukkan dirinya itu adalah orang yang baik gitu. Nah, begitu pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya jadi sekali lagi lahiriah, ya. Pamanya lahirinya apa? Ini pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sifatnya fisik, ya. Ada yang sifatnya verbal. Ya, kita tunjukkan, ya. Seorang muslim pakaiannya sopan, ya. Menutup aurat, ya. Laki-laki perempuan semuanya menutup aurat, ya. Tutur katanya baik, memberikan kesejukan bagi orang lain, ya. Qul khairan aw liyasmut, katakan yang baik, kalau enggak ya diam. Nah, ini gitu kan, ya. Jadi yang seperti itu lahiriah fisiknya itu, ya, tunjukkan, ya. Sholatnya nggak usah malu-malu, ya. Oh, ini juga tidak merugikan orang lain, enggak. Seseorang sholat, ya, enggak merugikan orang lain, ya. Seseorang berpakaian pantas, berwibawa juga tidak merugikan orang lain, ya. Dan terus apa yang disembunyikan, ya? Dan itu bisa dipadukan loh dengan kita sebagai bangsa Indonesia, ya. Jadi menutup aurat dengan batik, ya, seperti Mas Willy ini, ya. Nah, kopiah, ya, kopiah khas Indonesia. Nah, ini kenapa tidak, kan begitu ya? Nah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya tentang keimanan, ya. Rukun iman, antu'mina billahi wa malaikat dan seterusnya, itu ini sesuatu yang batin, ya, yang tidak terlihat. Jadi orang beriman kepada Allah itu berbeda dengan orang bersyahadat, orang masuk Islam, ya. Kalau Islam tadi itu hubungannya dengan lahiriah, maka keimanan ini sifatnya adalah batiniah, ya. Jadi keyakinan bentuknya adalah keyakinan, ya. Keyakinan itu nggak ada orang yang tahu. Kalau kemudian keyakinan itu disampaikan, itu sudah merupakan ungkapan yang boleh jadi antara ungkapan dengan batin bisa berubah, bisa berbeda, ya. Seperti orang-orang munafik di kalangan Islam, maka dia bisa saja mengatakan dia adalah sebagai seorang muslim, tapi sejatinya dia tidak senang dengan Islam. Maka ini bukan merupakan keyakinan. Keyakinan itu artinya dia yakin, ya. Tapi kalau dia itu tidak suka, ya, dia itu tidak yakin atau benci, maka ini bukan merupakan sebuah keyakinan, ya. Itu gampang saja. Keyakinan itu sesuatu yang dia yakini kebenarannya, ya. Dia senang, ya. Itu namanya keyakinan, ya. Jadi kalau yakin tapi kemudian dia tidak senang, atau bahkan kemudian dia merugikan keyakinannya itu sendiri, maka itu sebenarnya sudah bukan lagi keyakinan, ya.
Contoh umpamanya dalam hal pandangan ya, dalam hal pandangan seseorang menulis karya tulis ya, skripsi, tesis, disertasi ya, tatkala dia diuji oleh dosen penguji, maka dia mencoba untuk meyakinkan apa yang saya tulis itu, pertama ini tulisanku dewe ya toh, orang jiplak ya, kemudian orang dandake ya toh. Ya kalau dandake iki urusannya beda kan, itu bukan keyakinan, yang penting lulus kan itu. Nah, jadi begitu dia yakin iki tulisanku dan ini adalah yakin yang saya tulis adalah benar, maka tatkala dia diuji oleh para dosen penguji, dia berupa sekuat tenaga dengan data-data untuk memperkuat apa yang ia tulis. Ini keyakinan ya. Nah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hal ini penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim ya, antara lahiriah dengan batiniah ini ya. Sesuatu yang tampak dengan sesuatu yang tidak tampak ya. Nah, keyakinan itu nanti akan membawa seseorang, memberikan motivasi untuk berkiprah di dalam masyarakat ya. Bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di muka bumi ini sebuah keyakinan ya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di muka bumi ini ya, dengan apa? Dengan tujuan kita berkontribusi kepada masyarakat, kepada manusia, kepada bangsa, kepada tanah air dan seterusnya itu ya. Nah, jadi bukan kemudian tatkala orang punya keyakinan ya, malah kemudian keyakinan disimpan-simpan, ditutup-tutupi dengan alasan ini apa ya? Ya negatif lah, sepertinya negatif, suatu keyakinan yang pada akhirnya disembunyikan, ditutup, itu jangan itu ya. Tatkala yakin dan ini adalah sebuah kebenaran dengan pemahamannya benar kan gitu ya, dan ini akan membawa kemaslahatan bagi semua, maka ya tampil gitu. Dan keyakinan dia itu adalah dalam rangka untuk berkontribusi positif terhadap semuanya ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini memadukan dari keduanya. Pada saat seseorang berkiprah, tatkala seorang beramal, maka jangan sampai ada ada dua hal di situ ya. Yang pertama, dan ini yang mendasar, tatkala seseorang berkiprah itu ya, maka orientasinya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya. Ini kan tatkala seorang beramal, dia merasa melihat Allah, kalau tidak dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang ada dalam benaknya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada istilah riya, ada namanya ikhlas ya, ada sum'ah dan sebagainya. Ini pada saat orang beramal gitu ya, atau pasca beramal juga bisa. Nah, kemudian makna yang kedua dari hadis ini, dari pertanyaan tentang al-ihsan ini, bahwasanya kita sebagai hamba Allah, tatkala kita berkiprah, beraktivitas apa saja bentuknya, bisa ibadah mahdhah, bisa ibadah ghairu mahdhah, maka dilaksanakan dengan sebaik mungkin ya. Kalau orang bilang secara profesional, tapi bukan profesional dalam tanda petik ya mesti kemudian dapat uang, enggak ya, ya tergantung ya. Jadi tetapi tatkala orang bekerja, maka bekerjanya dengan tuntas ya, dengan baik, profesional, apik tenan pekerjaannya ya, cepat, bagus dan seterusnya ya. Nah, ini jadi kalau kita ambil contoh sholat ya, ambil contoh sholat, bagaimana ihsan dalam sholat itu? Ihsan dalam sholat ya tatkala dia kerjakan pertama niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi ini gabungan antara
ada iman, ada Islam, kemudian aplikasinya itu ihsan, itu ya. Sholatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak cukup ikhlas saja, tapi bagaimana dia melaksanakannya? Ya, profesional enggak melaksanakannya? Ihsan apa enggak melaksanakannya? Dalam arti begini, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala seseorang umpamanya sholat ya, sholat. Nah, sholatnya itu ada syarat rukunnya yang ditinggalkan. Syarat dan rukunnya ditinggalkan. Umpamanya yang terkadang ya dilakukan oleh seorang yang sholat dan dia tidak sadar, ya, tumak nina itu ditinggalkan. Ya, tumak nina ditinggalkan. Umpamanya pada saat dia rukuk, ya, belum jenak rukuknya sudah diangkat, ya, baru saja dia turun dari berdiri untuk rukuk, belum semuanya sempurna rukuknya, terus dia angkat, ya, belum jejak tegak lurus berdirinya sudah turun untuk sujud, baru nempel ke lantai, ya, jidatnya itu sudah diangkat lagi. Ini apa artinya? Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, dia tidak tumak nina, dan tidak tumak nina itu artinya sholatnya tidak ihsan. Nah, begitu pula dalam urusan-urusan yang lain, ya. Nah, jadi dalam urusan kantor, ya, itu kita sebagai seorang muslim ya harus ihsan, ya, tidak semerawut. Tugas-tugas yang mestinya rampung hari ini ya harus rampung, kan itu ya. Tidak kemudian molor dan seterusnya, ya. Dan seterusnya kita sebagai pemimpin di sebuah tempat umpamanya, ya, kepala di sebuah tempat juga kita ihsan, ya. Itu macam-macam ya ihsan kita sebagai seorang pemimpin di sebuah tempat, di sebuah kantor, itu ihsannya banyak sekali, kan gitu ya. Nah, begitulah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya terus bagaimana ya? Kita sebagai seorang muslim ya melaksanakan semuanya lah, ya. Insyaallah dengan bimbingan Allah melalui Quran, melalui sunnah, ya, itu kita menjadi manusia yang baik, ya. Baik untuk diri kita, baik untuk keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, negara kita, dan seterusnya itu, ya. Demikian pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa sampaikan dalam kesempatan sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pengajian kami sore, demikian tadi telah diuraikan hadis yang berikutnya. Dan tadi di sini memang kalau kita sebelum masuk ke materi sebenarnya ada pembelajaran juga tentang tanya jawab, metode tanya jawab, karena di sini kan ada seorang yang bertanya kemudian dijawab, ya. Nah, apakah ini juga bagian dari hal yang dalam belajar? Karena kita melihat juga banyak hadis yang lain tentang misalnya para sahabat yang aktif bertanya pada Rasulullah SAW tentang apapun itu. Nah, maka termasuk dalam tanya jawab ini kita juga berikan waktu, ya, berikan ruang untuk pemirsa untuk silahkan kalau ada yang mau bertanya tentang hal-hal yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi. Kemudian sambil menunggu, ini ada yang sudah WA dulu, ya. Jadi kalau yang tentang yang pertama tadi tentang Islam, rukun Islam itu kan semuanya tentang ibadah fisik, ya. Jadi semuanya yang tampak yang memang dikerjakan. Kemudian tentang iman ini kan tadi keyakinan yang itu berhubungan dengan yang tidak tampak itu, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah gabungan dari keduanya tadi. Mungkin bisa dijelaskan lebih tentang antara ibadah yang terlihat kemudian dengan keyakinan tadi, Ustaz. Dalam hal apanya? Maksudnya dalam
dalam hubungannya yang ditanyakan tadi itu apakah pembedaan ini tentunya sudah ada, karena ini yang bertanya juga malaikat ya. Artinya sebenarnya ini untuk menunjukkan kepada para sahabat juga dengan penjelasan tersebut ya, atau bagaimana? Baik, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kesempurnaan ya dalam agama kita, agama Islam. Ada hal-hal yang ini wilayah lahiriah ya, ada yang sifatnya lahiriah, ada yang sifatnya batiniah gitu ya. Bahwasanya ibadah itu ada ibadah yang fisik ya, ada anggota badan, ada ibadah lisan ya. Fisik itu umpamanya haji ya, itu fisik ya, itu ya. Sholat juga ada fisiknya di situ ya, ada fisiknya, ada lisannya ya. Kalau umpamanya lisan saja, umpamanya baca Quran ya, itu lisan. Seseorang yang berpapasan ketemu dengan sama muslim, dia mengucapkan assalamualaikum, itu ibadah lisan ya. Tatkala kemudian berpapasan dengan sesama temannya ya, sama manusia, dia ucapkan umpamanya selamat siang umpamanya, ini juga bagian dari ibadah ya kan. Kenapa ibadah? Ya karena bukan maksiat ya tak? Tatkala seorang mengatakan selamat siang ya, selamat makan, ini kan bukan satu maksiat ya tak? Ya, kalau umpamanya maksiat, orang makan ya, terus dikatakan makan kok kayak apalah gitu ya. Nah ini yang mencibirkan gitu kan. Ini sudah bukan ibadah, ini maksiat yang seperti itu kan. Nah, apa yang saya katakan ini dicontohkan, disampaikan oleh Nabi SAW tatkala ditanya tentang seorang laki-laki yang mendatangi berhubungan dengan istrinya, kan gitu ya. Rasulullah SAW mengatakan itu adalah sodakoh, ya itu sodakoh. Jadi pemirsa yang kebetulan di satu saat tidak punya harta, tidak punya rezeki gitu ya, sodakohnya itu nggak butuh duit itu ya, gitu ya. Bu, saya mau sodakoh bu, gitu ya. Ya, saya mau sodakoh ini ya. Ya. Sodakoh apa pak kan gitu ya, sodakoh lah gitu, masa nggak tahu kan itu sodakoh kata Nabi lah gitu kan, kira-kira itu. Nah ini ini kebaikan, pahala. Nah begitu pula ya, sesuatu yang sifatnya universal ya, universal, sifatnya manusia gitu kan, seluruh manusia, dan itu bukan maksiat, maka bisa masuk kategori itu adalah sodakoh ya. Maka kata Nabi mengatakan lah, para sahabat kan tanya tuh, kaget tuh, kenapa yang seperti itu kok sodakoh kanjeng Nabi kan? Nabi gampang aja lihat menjawab dia. Nah, bagaimana kalau umpamanya dia salurkan ke bukan istrinya, kan begitu ya? Ya. Apa bukan maksiat itu? Ya maksiat kan itu. Nah, itulah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal sesuatu yang fisik lahiriah gitu ya, ada yang tampak ya, anggota badan, kemudian lisan, tapi ada juga yang tidak tampak ya, itu juga ibadah. Contohnya umpamanya zikir, istighfar ya. Kalau istighfar umpamanya ya, istighfar, zikir mungkin terucap gitu ya, ada rasa takut kepada Allah, ini sudah masuk sebenarnya masuk wilayah akidah, orang takut ya. Orang taubat. Nah, taubat ini masuknya sudah bukan lagi ibadah gitu ya. Artinya ibadah yang sifatnya ritual, tapi dia masuknya bisa masuk akhlak dan seterusnya itu ya. Nah, ini semuanya pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang melakukan ibadah
itu akan semakin kuat pada saat didasari dengan keyakinan yang kuat juga itu ya. Pada saat orang takut kepada Allah, pada saat seseorang itu yakin adanya surga, ada neraka, ada azab, ini semuanya wilayah akidah ya. Wal yaumil akhir tadi itu kan, maka orang akan semakin giat beramal, semakin giat beribadah, semakin giat beraktivitas ya. Allah alam bisawab ya. Ya, alhamdulillah pemirsa. Jadi tadi sebuah rangkaian sebenarnya pertanyaan yang memang lengkap tentang Islam ya, dijelaskan tentang rukun Islam, rukun iman, kemudian juga tentang ihsan di situ. Dan masih ada pertanyaan lagi ya, Ustadz, untuk insya Allah berikutnya kita akan lanjutkan kembali. Untuk penutup Ustadz, ada yang mau ditambahkan lagi? Baik, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Islam itu membawa rahmatan lil alamin ya. Rahmatan lil alamin itu tatkala kita melaksanakan Islam sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang ada dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi SAW secara utuh. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Nah, itu kita akan menjadi manusia yang rahmatan lil alamin ya, baik akidahnya ya, keyakinannya, ataupun kemudian ibadahnya, atau kemudian sikap dan perilaku dan aktivitasnya, itu pada akhirnya kita rahmatan lil alamin ya. Jadi mari kita belajar ya, belajar tentang Islam, dan kemudian belajar juga untuk melaksanakan Islam secara utuh ya. Dalam arti secara utuh itu nanti pada akhirnya Islam itu membawa kita untuk berkontribusi rahmatan lil alamin itu ya. Nah, tapi rahmatan lil alamin ini ya, ini dengan akidahnya, dengan ibadahnya, dengan akhlaknya, dengan muamalahnya dan seterusnya, itu yang pada ujung-ujungnya adalah rahmatan lil alamin. Bukan kemudian ujuk-ujuk rahmatan lil alamin, enggak, tapi juga ini semuanya satu rangkaian gitu ya. Baik, alhamdulillah pemirsa pengajian Kamis sore yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara, dan mudah-mudahan kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang untuk kajian, terutama dengan Ustadz Ma'ruf Amari tentang hadis arba'in. Dan marilah pada kajian sore hari ini kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pembawa acara kita Wiliya tadi, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.